dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini dulu nuansa hiburan lagu-lagu pop Indonesia dan tiba waktu penyampaian warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Ju Barito dalam bahasa Minang. Sari berita penting. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat bentuk tim investigasi. Sentra Industri Kecil Menengah Hortikultura Tanah Datar resmi diluncurkan. Buletin Minang Siangko dibacakan De Erna Rustam Sikumbang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat bentuk tim investigasi terkait kasus keracunan minuman oplosan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi. Berikut laporan selengkapnya. Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Sumatera Barat harapkan kontribusi positif dari seluruh pihak dalam rangka memberikan pembinaan tabayak kepada warga binaan pemasyarakatan atau WBP di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan seluruh Sumatera Barat. Kakanwil Ditjenpas Sumatera Barat Marcelina Budiningsih saat ditemui wartawan terkait proses investigasi kasus keracunan minuman oplosan WBP Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi menyebutkan bagaimanapun salah satu bagian pantiang dalam pembinaan diperlukan dukungan secara langsung maupun indak langsung dari masyarakat. Ditjenpas Sumbarko Tarikh Bajuang secara berkelanjutan untuk mengubah wajah atau image penjara dari nan awalnya suram menjadi lembaga pemasyarakatan nan aktif dan produktif. Menurut Marcelina Budiningsih, hal itu dilakukan demi mendukung program akselerasi Kementerian IMIPAS dan wajib dilaksanakan di seluruh UPT pemasyarakatan khususnya di Sumatera Barat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal nan mempengaruhi kegiatan tu diate serupa nan terjadi di lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi. Marcelina Budiningsih menegaskan terkait kasus keracunan minuman oplosan WBP di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi perlu digarisbawahi bahwa peristiwa itu terjadi indak diadanya unsur kesengajuan dari pihak lapas minuman nan dikonsumsi berupa alkohol jo kadar 70% tu indak datang dari luar lapas melainkan diambil dari ruangan pembinaan pembuatan parfum. Pembuatan parfum adalah program pembinaan yang diberikan di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi kepada warga binaan, jo harapan dapat menjadi bekal kemampuan mereka saat keluar nanti. Sajatinya, sambung Marcelina Budiningsih, alkohol itu diperuntukkan sebagai bahan baku pembuatan parfum, bukan untuk dikonsumsi atau diminum, dan jaleh-jaleh dapat membahayakan kesehatan, dan untuk mendalami kasus ko, Ditjenpas Sumbar Allah membantu tim investigasi. Terkait beberapa hal mungkin yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, tapi sejujurnya tidak ada yang namanya kriminalisasi. Tapi Ibu melakukan, sudah menurunkan investigasinya, tim sedang dianalisa, lalu kita sementara menarik dulu untuk dipindah tugaskan, biar cepat beres. Ini investigasi sedang benar-benar kita matangkan bagaimana nih hasilnya kita analisis ini, kita laporkan segera. Ada beberapa orang, termasuk ada beberapa hal yang kita mutasikan dulu. Kita tetap melakukan investigasi secara mendalam. Marcelina Budiningsih menambahkan, Ditjenpas Sumbar kini Allah melakukan pemeriksaan yang membantu tim internal untuk melakukan peninjauan, pemeriksaan dan penyelidikan peristiwa itu, termasuk mengalih tugaskan pejabat lapas dan memindahkan sejumlah warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pemeriksaan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pihak kepolisian Allah mengamankan bus ALS dan mengalami kecelakaan di Terminal Busur, Kota Padang Panjang. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat,
AKBP Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik di Padang mengatakan proses penyelidikan terhadap peristiwa yang mengakibatkan 2 balih orang meninggal dunia itu dilakukan di Polresta Padang Panjang, dibantu oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat dan Korlantas Polri. AKBP Muhammad Reza Khairul menjelaskan selain mengamankan barang bukti, pihaknya juga melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan para saksi demi kepentingan penyidikan. Menurut Reza, pihaknya juga akan turut memberikan supir bus ALL ketika kondisi serta perawatan medis nan bersangkutan sampai selesai. Sentra Industri Kecil Menengah Hortikultura Tanah Datar resmi diluncurkan sebagai solusi hilirisasi produk tomat di Jolado hasil petani lokal. Berikut laporan selengkapnya. Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM Pengolahan Produk Hortikultura Kabupaten Tanah Datar resmi diluncurkan juga diresmikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra di Kecamatan Salempawang. Peresmian itu turut disaksikan oleh Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yunita bersama jajaran pimpinan DPRD dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa kehadiran pabrik pengolahan hortikultura merupakan jawaban atas permasalahan melimpahnya hasil panen tomat, jolado, dan sering indak terserap pasar. Menurutnya, hilirisasi menjadi solusi utama agar produk pertanian indak hanya bergantung pada harga pasar segar. Bupati juga menjelaskan bahwa upaya mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian telah dimulai sejak tahun 2023 hingga akhirnya sentra IKMko dapat terrealisasi. Dirinya mengimbau agar seluruh pelaku IKM di daerah penghasil tomat jolado memanfaatkan fasilitas itu untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. 4 tahun yang lalu, saya dari rantau itu pulang. 5 tahun yang lalu, saya berkeliling di sini. Berkeliling dan itu melihat potensinya sangat luar biasa di sini. Saya melihat langsung bagaimana ketika tomat ini panen, Bu, itu got-got itu penuh dengan tomat, Bu. Saya tanyain kenapa ini? Ternyata karena harganya murah. Lebih mahal ongkos metiknya daripada ongkos menjualnya, Bu. Itu terjadi, Bu. Ya, ketika panen mereka bukannya untung, bukan ketawa, tapi malah rugi, Bu. Ini terjadi, Bu. Karena produksi tomat di sini itu hampir 20.000 ton setahun. Begitu juga cabai, Bu. Ya. Tetapi yang paling hancur itu tomat. Nah, ini jawabannya, mimpi saya tadi itu. Ya, alhamdulillah, Bu, saya masuk proyek 2, terpilih kembali. Jadi Allah mengizinkan saya melihat pabrik ini dibangun dan saya resmikan, Bu. Saya berharap para pelaku UMKM seperti tomat, cabai ini ya, dan yang lainnya betul-betul serius. Kita memanfaatkan ini. Saya minta wali nagari juga aktif dengan bungnak-bungnaknya bersama-sama ini. Ini kita pakai bersama-sama. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pembangunan sentrako adalah bentuk investasi jangka panjang dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja juga meningkatkan kesejahteraan petani. Di akhir sambutannya, Kepala Daerah itu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian. Irsyad melaporkan. Tim Gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Simpang Utara, Kecamatan Simpati, menggagalkan penjualan sejumlah umbi tumbuhan bunga bangkai raksasa. Kepala BKSDA Resor Pasaman Edi Susilo mengatakan umbi tumbuhan langka yang dilindungi jenis bunga bangkai itu disita di Kampung Bancah Laweh, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpati. Edi Susilo menambahkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melakukan pengambilan serta memperdagangkan umbi tumbuhan langka itu yang dilindungi, pihaknya memberikan surat pernyataan kepada warga Tasabui untuk indak lain memperdagangkan tumbuhan bunga bangkai tersebut. Gubernur Sumatera Barat Maheldi Ansarullah menyampaikan duka nan mendalam atas kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Kota Padang Panjang. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Sumatera Barat Maheldi Ansarullah menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kecelakaan nan menimpa bus antar lintas Sumatera ALS di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Selasa 6 Mei Kapatang. Dalam pernyataannya, Gubernur Maheldi menyatakan turut berduka cita atas musibah nan terjadi dan berharap kejadian sarupa indak kembali terulang di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maheldi Ansarullah di Sumatera Barat merasakan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan bus ALS di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Semoga pada kami yang meninggal akan ditempatkan pada surganya dan kepada yang
luka-luka segera akan diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali kepada keluarga masing-masing. Nah, ini kan tentu diharapkan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Dan kepada warga masyarakat, depan untuk meningkatkan kewaspadaannya, kehati-hatiannya di dalam berlintas dan juga kepada bus yang melewati daerah-daerah di Sumatera Barat untuk memastikan bagaimana kendaraannya fix dan kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Gubernur Mahyildi juga mengimbau kepada seluruh penyedia jasa transportasi umum untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan kendaraan sebelum beroperasi di jalan raya. Selain itu, Gubernur Mahyildi juga mendorong Dinas Perhubungan Sumatera Barat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD untuk mengoptimalkan pengawasan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Basamo melakukan investigasi dan integrasi melayani keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di daerah Tasabui. Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Ampe mengatakan daerahnya memiliki sejumlah penduduk nan besar dan beragam. Dirinya menambahkan percepatan penurunan angka kelahiran dan penanganan stunting perlu dilakukan melalui intensifikasi program KB terutama di wilayah-wilayah khusus. Pemerintah juga perlu memperkuat peran dalam pembangunan kependudukan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan masih memerlukan perhatian. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota Bukit Tinggi gelar konferensi daerah. Berikut laporan selengkapnya. Ketua Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPAT Sumatera Barat, Nofrial Bahrun, Datuk Turi Marajo SHMKN pada tanggal 7 Mei 2025 ke Patang, bertampil di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi, membuka acara pelaksanaan konferensi daerah Konferda IPAT Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota. Konferda dilaksanakan dalam rangka memilih kepengurusan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPAT berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota nan baru, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta merumusan program kerajo kamukonyo. Dalam hal ko perlu dipahami dua dikotonomi dan harus paham, yakni pejabat pembuat akte tanah PPAT adalah tugas jabatan dan menyangkut masalah sertifikat tanah, sedangkan IPAT sebagai organisasi berhimpunnya para PPAT. Nofrial Bahrun tekankan bagaimana PPAT kamukunyo indak terlibat dan disangkut pawian instrumen dalam proses mafia tanah. Dikatakan bahwa kini ko sedang marak seantero Nusantara terjadinya kasus mafia tanah dan bahkan pihaknya selaku PPAT hadir memberikan kepastian hukum pada masyarakat terhadap kepemilikan tanah nan ado. Intinya perlu dua dikotomi yang harus kita paham. Pertama, PPAT itu adalah tugas jabatan yang menyangkut masalah sepekat tanah. Kalau ini kan IPPAT, organisasi berhimpunnya para PPAT. Penekanannya sekarang kan lagi kalau masalah tanah kan penekanannya bagaimana PPAT tidak terlibat dalam proses mafia tanah. Dan sekarang yang paling marak seantero Nusantara kan sekarang yang lebih ditekankan kan tentang mafia tanah. Bahkan kami dari PPAT dianggap salah satu instrumen pelaku mafia tanah. Pernah nggak kami hadir selaku PPAT adalah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, terhadap kepemilikan tanah. Kalau mereka ingin jual tanah misalkan untuk peralihan hak, kami datanglah ke kami yang memberikan kepastian hukum. Apa hak-hak mereka selaku penjual, apa hak-hak mereka selaku pembeli, sehingga tidak terjadi gugatan-gugatan di kemudian hari. Bahwa keberadaan IPAT ataupun PPAT di tengah kondisi kini ko menuntut peningkatan digitalisasi proses administrasi serta setiap anggota harus memiliki integritas dalam bakarajo serta babue elok dalam kemajuan organisasi maupun memberikan pelayanan maksimal dalam bakarajo serta babue bagi kemajuan organisasi dan harus bersinergi jo pengda IPAT baik internal maupun eksternal nan ado. Joni Marpeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam mencatat sebanyak 11 tenaga karajonan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK selama Januari hingga April 2025. Dampak dari efisiensi pencegahan kerugian menolak mutasi, melakukan pelanggaran dan juga pencurian.
Kapalo Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Agam Rio Eka Putra didampingi Kapalo Bidang Hubungan Industri dan Jansostek Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Agam Bais Rizal di Lubuak Bansong mengatakan kasabale pekerja nan terkena PHK itu akibat efisiensi mencegah kerugian sebanyak 7 orang, pekerja menolak mutasi 1 orang. Rio Eka Putra menambahkan seluruh pekerja tasabui alah dibayarkan hak dari perusahaan. Apabila tidak dibayarkan, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenagakerja Agam akan melakukan mediasi ke perusahaan tasabui. 280 orang siswa sekolah dasar SD Negeri 02 Awak Kunyang, Kota Bukit Tinggi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ko. Berikut laporan selengkapnya. Sekolah Dasar Negeri 02 Awak Kuning, Kota Bukit Tinggi melibatkan 280 siswa dalam menyikapi peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Kapalo Sekolah Dasar Negeri 02 Awak Kuning, Kota Bukit Tinggi, Rahmat Fuad mengatakan 280 orang siswa nan dilibatkan meliputi peserta didik dari kelas 1 hingga 5 SD Basamo jajaran guru. Rahmat Fuad menerangkan kegiatan nan dilakukan antara lain menyanyikan lagu nasional secara bersambung nan diikuti oleh para siswa Basamo guru. Juga diadakan lomba menggambar dan mewarnai. Kalau totalnya semua 280 lebih orang, 1 sampai kelas 5. Kalau ini berdasarkan rapat dengan Dewan Guru yang kita lakukan, sehingga dengan hal itu dapatlah suatu kegiatan yang kita laksanakan untuk memotivasi anak kita ini dalam bentuk kegiatan mewarnai yang kita laksanakan, Pak. Terakhir pelaksanaannya kemarin itu hari Selasa kemarin, terakhir anak ujian cuma 1 matpel yaitu pembelajaran PUPB. Habis itu jam 9 kami langsung kegiatan sampai jam 12. Rahmat Fuad menilai kegiatan lomba nan dilakukan 280 orang siswa di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 02 Awak Kuning adalah sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Hal itu dilakukan guna menanamkan nilai hubungan emosional para siswa kepada jasa para guru terdahulu. Luar biasa, Bu. Anak-anak sangat semangat dalam melaksanakan kegiatan ini, dan juga nanti mungkin ke depannya setiap hari anak nasional salah satu bentuk kegiatan mungkin ada dengan tambahan kegiatan lain tetap kami laksanakan seperti ini, Bu. Rahmat Fuad Basamo jajaran Sekolah Dasar Negeri 02 Awak Kuning, Kota Bukit Tinggi berharap seluruh siswa menggali potensi bakat dan minat anak sekaligus mencapai pembentukan karakter dan mental anak. Nur Afni Susilawati melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Solo, Dr. Rahmadani Kirana Putra, memimpin langsung upacara gabungan dan dilangsungkan hikmat di halaman Balai Kota Solo. Upacara ko diikuti Forkompinda, pelajar, tenaga pendidik, ASN, dan unsur masyarakat lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Solo menyampaikan amanat Menteri Pendidikan dan meningkatkan bahwa peringatan Hardiknas bukan sekedar seremonial, melainkan momentum memperkuat dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, upacara juga mengusung semangat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kota Solo yang berada di wilayah rawan bencana, sarupo gampo, banjir, dan longsor dituntut memiliki kesiapsiagaan tinggi. Berita nan terakhir. Guna mendukung pendampingan atlet pada event nasional serta internasional, pelatih Hapiko Padang Panjang ikuti diklat yang menyegarkan pelatihan tingkat nasional World Hapkido Material Art Foundation di angkatan K3 Bale tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya. Pelatih Hapkido Padang Panjang, Bambang Satria Basamo tiga rekannya dari daerah lain di Sumatera Barat ikuti diklat saratu penyegaran pelatih tingkat nasional World Hapkido Martial Art Federation atau WHMAF angkatan 3 Bale tahun 2025 dan berlangsung di Yogyakarta.
Pelatihan yang digelar pengurus Pusat Hapkido Indonesia atau PPH itu diikuti 60 peserta dari berbagai provinsi dan dari Malaysia pada 30 April hingga 3 Mei 2025 lalu. Bambang Satria yang akrab disapa Basro Sinaro hadir bersama Sabium Halim, Sabium Safriat, serta Sabium Sulfikar. Kepada RRI, Basra menyebutkan dalam diklatko tim Sumbar dikoordinir Ketua Pangdam Hapkido Sumbar Risnaldi Ibrahim melalui Sekum Sabium Yondri Karata. Dirinya mengikuti kegiatan guna mendukung pendampingan atlet pada event nasional dan internasional atau SHU Ampek Bale hingga 15 Juni di Yogyakarta dan Kejurnas ke-7 di Surabaya Oktober 2025 ko. Ya, alhamdulillah kita dari pelatih Hapkido Sumatera Barat mengirimkan ada 4 pelatih ya, 2 yang udah mengikuti penyegaran seperti saya dan Sabam Halim yang ikut PON kemarin. Terus ada 2 yang baru kita pelatih melaksanakan diklat dasar, yaitu untuk penyeragaman dan standarisasi seluruh pelatih se-Indonesia mengenai program kurikulum materi dari Hapkido Indonesia tersebut, sehingga tidak keluar jalur gitu. Basra menambahkan Hapkido akan taruh berupaya mengembangkan sumber daya manusia dan handal serata terampil, baik atlet maupun pelatih secara berkala. Event yang terdaki adalah Hapkido International Champion atau SHU Short S Asian Hapkido Union. Sumbar akan mengirim 9 balik atlet, 2 diantaranya dari kota Padang Panjang. Indaklah mulai pihaknya dari Pangcap Hapkido Padang Panjang akan mempersiapkan kejuaraan daerah Hapkido kedua se-Sumatera Barat di Padang Panjang. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo, Bupati Solo John Firman Pandu mendukung penuh digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui digitalisasi platform Google for Education. John Firman mengatakan bahwa adaptasi teknologi dalam pendidikan adalah langkah krusial untuk mempersiapkan generasi muda, khususnya di Kabupaten Solo, dalam menghadapi tantangan global. Dirinya berharap adanya upaya serta dukungan pemerintah Kabupaten Solo guna meningkatkan kualitas pendidikan melalui digitalisasi platform Google for Education. Dunsana, sekian dulu warta berita daerah dalam bahasa Minang. Salam siang.